Hmm. Bahwa keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki sehingga mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi kemampuan dari sisi ekonomi. Sumber daya mempunyai dua jenis, yaitu tidak berwujud dan berwujud. Hmm. Sumber daya berwujud contohnya seperti mesin, ke alat kesehatan, tanah, kemudian bangunan, aset, dan lain-lain. Sedangkan sumber daya tak berwujud seperti keahlian, persepsi, kemudian budaya, dan lain sebagainya. Resource based view teori adalah teori yang mendeskripsikan sebuah perusahaan dapat mencapai suatu keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk dapat berkelanjutan terus-menerus. Pendekatan utama dari RBV teori adalah pemahaman tentang hubungan antara sumber daya, kapabilitas, keunggulan bersaing, dan profitabilitas. Khususnya dapat memahami mekanisme dengan mempertahankan keunggulan bersaing dari waktu ke waktu. Teori pandangan berbasis sumber daya ini pertama kali dikemukakan oleh Wennerville dalam karyanya yang berjudul Resource Based View dan selanjutnya oleh Benfit. Nah, demikian sumber daya perusahaan membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Secara singkat demikian untuk resource based view teori. Terima kasih. Variabel dependennya Pak Hamzah itu apa? Tesisnya. Kinerja Variabel karyawan. tergantungnya kinerja. Kalau Kinerja dari karyawan. paparan tadi, malah arahnya lebih ke kinerja perusahaan atau Iya, organisasi, Pak. Kinerja iya, organisasi iya. perusahaan, nanti teori resource based view-nya bisa membackup itu. Tadi ada kata kuncinya sih, kinerja perusahaan Iya. atau competitive advantage untuk Jadi kinerja variabel. perusahaan itu Ya, nanti bergantung kepada kinerja karyawan gitu Pak ya. kinerja perusahaan itu terus ada resource based view sebagai variabel bebasnya nanti dia ambil dari situ. Tadi ada profitabilitas, kemudian ada SDM. SDM kan sumber daya tidak terlihat, intangible. Iya, iya. Terhadap kinerja perusahaan. Nanti grand teorinya RBV bisa itu. Terima kasih, semoga bisa Pak. Bisa RBV bisa itu. Tapi Iya. dependennya kinerja perusahaan. Oh. Kinerja karyawannya jangan dulu. Kinerja perusahaan nanti di variabel bebasnya ada SDM-nya yang intangible. SDM-nya itu apa di detail lagi. Apa keahlian apa. Tadi kata kuncinya competitive advantage sama kinerja perusahaan untuk variabel dependent. Hmm. Jika pakai RBV ini. Boleh competitive advantage, keunggulan bersaing, dengan RBV juga bisa. Variabel tergantungnya loh, dependentnya. Bisa kinerja perusahaan juga tadi. Kata kunci yang disampaikan Pak Hamzah tadi. Coba nanti dipertimbangkan lagi lah. Iya Karena Pak. judul yang awal itu masih ngambang juga sih, kayak saya perhatikan. Kalau resource based
dependennya itu kinerja perusahaan atau competitive advantage itu nyambung. Bisa nanti nyari variabel bebasnya. Oke, Pak, makasih Pak Hamzah, tinggal dihakikan ya. Iya, Pak. Terima kasih. Berarti satu lagi apa ya yang belum ya? Apa dua? Pak Yunus ada Yunus teori plan behavior. Mas Yunus. Mas Yunus. Oke, Pak. Ada. Sudah selesai TPB-nya? Sudah, Pak. Wah, disampaikan TPB-nya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, TPB-nya itu teori plan behavior (TPB) merupakan perluasan dari Theory of Reasonable Action atau TRA. Menurut Lee dan Kotler 2011, target individu memiliki kemungkinan yang besar untuk mengadopsi suatu perilaku apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku. Mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat terkait dengan perilaku tersebut dan percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik. Dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruksi ini, yaitu kontrol perilaku perception atau perceived behavior control. Maka bentuk dari model teori perilaku rencanaan tampak pada gambar berikut. Jadi nanti ada tabel, Pak. Ada tabel yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, kontrol perilaku, itu mengarah ke minat perilaku, dan setelah minat perilaku itu nanti akan menjadikan perilaku. Nah, dari gambar di atas, teori perilaku rencanaan atau plan behavior dapat memiliki dua fitur, yaitu yang pertama, teori ini mengasumsikan bahwa kontrol persepsi perilaku mempunyai implikasi yang motivasional terhadap minat. Orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mempunyai sumber-sumber daya yang ada atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu, mungkin tidak akan membentuk minat berperilaku yang kuat untuk melakukannya, walaupun mereka mempunyai sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan menyetujui seandainya mereka melakukan perilaku tersebut. Terus fitur yang kedua adalah kemungkinan hubungan langsung antara kontrol persepsi perilaku dengan perilaku. Dari banyak contoh, kinerja dari suatu perilaku tergantung tidak hanya pada motivasi untuk melakukannya, tetapi juga kontrol yang cukup terhadap perilaku yang dilakukan. Teori perilaku rencanaan menganggap bahwa teori sebelumnya mengenai perilaku yang tidak dapat dikendalikan sebelumnya oleh individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor yang non-motivasional yang dianggap sebagai kesempatan atau sumber daya yang dibutuhkan agar perilaku dapat dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Adzen menambahkan satu determinan lagi, yaitu kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya perilaku itu dilakukan. Oleh karena itu, menurut TPB, intensi dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Variabelnya apa saja ya, Yunus ya? Yunus. Variabelnya tadi ada sikap, norma subjektif, sama kontrol perilaku, Pak. Kalau tesisnya Yunus. Oh, Itu. tesisnya. Yeah. Tesis saya itu variabelnya fasilitas, produk, sama lokasi. Terhadap
keputusan menabung atau berinvestasi emas di BSI, Pekalongan Pemuda. Teori saya juga bingung. Kalau ini saya juga bingung penempatan teorinya. Saya contohkan ya yang pakai TPB ini sudah publish juga di jurnal Sinta 4. Nah ini contoh yang pakai TPB. Peran mediasi kontrol perilaku pada hubungan antara sikap konsumen dan norma subjektif terhadap minat halal. Berarti variabel dependen ya, variabel terikatnya itu minat membeli kembali kosmetik halal. Nah, minat membeli kembali ini dipengaruhi oleh sikap konsumen dan norma subjektif. Kemudian dimediasi oleh kontrol perilaku. Nah, itu kan ini yang pakai RBV, Resource Based View, RBV, TPB, teori plan behavior kan ada itu kan apa? Ada variabel ini norma subjektif, kemudian ada kontrol perilaku kan. Nah, itu ini yang membackup TPB, Grand Theory TPB itu membackup variabel ini. Jadi dependennya variabel terikatnya itu minat membeli kembali, minat membeli ulang, minat membeli ulang. Sedangkan TPB membackup variabel ini, sikap konsumen, kontrol perilaku dan norma subjektif. Saya yakin Mas Yunus juga sudah baca betul, paham betul tentang TPB. Pasti paham ini ada di TPB semua. Variabel ini. Itu contoh apa ya? Contoh kalau posisi grand teori itu di mana? Posisi grand teori yang kita gunakan itu dalam tesis kita itu di mana contohnya? Ini contoh TPB itu. Oke, yang belum siapa lagi ya? Apa udah semua ya? Mbak Leli belum itu sama Mas Andi. Udah. Leli udah ya? Udah. Kemarin. Mbak Leli, udah. Berarti kayaknya sudah semua ini. Insya Allah minggu depan saya kontak. Saya belum, Pak. Siapa? Pak Andi. Siapa ya? Pak Andi. Pak Yang Andi, Pak. mungkin, Pak. Oh, Terus Pak Andi minggu kirim depan. hakinya mungkin. Pak Andi minggu depan kontrol terakhir. Oke. Jadi untuk saat ini yang sudah jadi ringkasan dan hakinya adalah teori jaringan, kemudian agensi teori, kemudian teori persaingan multimarket dan teori modal sosial. Dan sudah saya sampaikan juga ke pimpinan haki ini sebagai bahan akreditasi Magister Ekonomi Syariah. Dan dari saya kalau sudah mencapai itu nilainya dari saya 100. Saya nanti Alhamdulillah. confirm tim teaching ya Pak Ayat. Saya harapkan yang mengumpulkan haki itu maksimal lah nilainya dari Pak Ayat gitu ya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Ini sudah saya absenkan semua juga, sudah saya anggap hadir semua. Dan minggu depan saya kontrol terakhir insya Allah ke kelas. Demikian ya Pak. Demikian sekalian Pak Andi maju minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.